Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Albidari dengan NIM akhir 409 atau 14223049. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban UTS akuntansi forensik saya yang dimana di sini ada kasus fraud in Dixon Illness. Next. Oke, jadi di sini pendahuluan terlebih dahulu, di mana Rita Cronwell adalah sosok yang sangat dipercaya sebagai bendahara dan pengelolaan keuangan di kota kecil Dixon. Ia sangat memahami keuangan. Jadi di sini di dalam cerita kasus ini itu Rita Cronwell itu termasuk orang yang sangat memahami tentang keuangan. Nah, tapi pada tahun 2012 itu terungkap bahwa kepercayaan itu disalahgunakan. Rita ternyata melakukan kecurangan keuangan atau fraud. Nah, kasus ini juga mulai terungkap ketika seorang pegawai itu menemukan rekening yang mencurigakan atas nama kota yang digunakan untuk membeli barang mewah seperti perhiasan dan kapal. Nah, setelah penyelidikan atau setelah diselidiki, FBI menangkap Rita pada 17 April 2012. Yang mengejutkan lagi, Rita telah mencuri uang kota selama 22 tahun atau sekitaran tahun 1920 dengan total lebih dari 53 juta US dollar. Ini menjadikan Dixon sebagai korban fraud pemerintah daerah terbesar dalam sejarah. Next. Nah, di sini analisis yang saya gunakan, kasus kecurangan yang dilakukan oleh Rita Cronwell itu merupakan fraud terbesar di sektor publik dengan nilai lebih dari 53 juta dolar selama lebih dari 20 tahun yang terjadi akibat lemahnya pengendalian internal dan pengawasan. Dari sisi etika, tindakan ini melanggar prinsip integritas, objektivitas, serta tanggung jawab publik, dan menunjukkan pengabaian terhadap fiduciary duty sebagai pengelolaan dana publik. Dan kegagalan ini juga terjadi pada auditor seperti Clifford Henderson yang tidak menerapkan skeptisme profesional sehingga terlalu percaya pada pelaku atau Cronwell tadi, Rita Cronwell tadi. Nah, di sini ada identitas berbagai red flag yang menunjukkan terjadinya fraud dalam kasus ini. Nah, di sini identifikasi berbagai red flag yang menunjukkan terjadinya fraud dalam kasus ini. Yang pertama itu ada Rita Greenwell memiliki gaya hidup mewah tidak sesuai penghasilan. Yang dimana kasus Rita Greenwell ini menunjukkan gaya hidup mewah yang tidak sebanding dengan gaji resmi dia. Sehingga ini tuh menjadi indikasi adanya pendapatan ilegal atau red flag fraud. Lalu yang kedua itu transaksi tidak wajar dan penyimpangan dana publik. Nah, terjadinya pengalihan dana publik ke rekening pribadi dia itu melalui transaksi yang dibuat-buat itu seolah-olah ini tuh sah. Nah, hal ini termasuk aset misappropriation, misappropriation dan manipulasi laporan keuangan. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu ada invoice atau dokumen palsu. Nah, digunakan invoice palsu dengan kejanggalan seperti logo, terus ada ejaan, tanggal. Ini tuh untuk mendukung transaksi fiktif sehingga termasuk fraudulent financial reporting. Yang keempat itu tidak ada pemisahan tugas atau kontrolnya itu termasuknya lemah. Ya, ini juga tidak adanya pemisahan tugas membuat pelaku tuh menguasai seluruh proses keuangan sehingga membuka peluang besar terjadinya fraud atau opportunity dalam fraud triangle. Next. Lalu di sini ada analisis skema front yang dilakukan oleh Rita Cranwell. Yang pertama itu ia membuka rekening fiktif atas nama pemerintah. Nah, dalam kasus ini Rita itu membuka rekening bank fiktif atas nama pemerintah untuk menampung dana yang diselewengkannya. Lalu yang kedua itu mengalihkan dana dengan invoice palsu. Dana itu dialihkan melalui invoice palsu yang dibuat seolah-olah terkait dengan transaksi resmi agar tidak menimbulkan kecurangan. Lalu yang ketiga, itu dana digunakan untuk sorry, dana digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, setelah masuk ke rekening fiktif tadi, dana tersebut itu digunakan untuk membiayai kebutuhan dan gaya hidup pribadi dia.
kayak beli perhiasan, beli kapal, itu kan janggal ya. Lalu yang keempat, itu termasuk aset misappropriation dan fraudulent reporting. Nah, tindakan ini tergolong aset misappropriation karena penyalahgunaan aset serta fraudulent financial reporting karena adanya manipulasi laporan keuangan. Next. Nah, di sini itu ada evaluasi peran dan tanggung jawab etika dari pihak-pihak berikut. Nah, di sini tuh ada tiga yang dimana mereka itu bisa dibilang tanggung jawabnya tuh kurang atau dia terlibat gitu loh dari pihak-pihak berikut. Yang pertama itu ada pemerintah Dixon. Nah, pemerintah Dixon ini gagal pengawasannya dan kontrol internalnya tuh lemah serta tidak melindungi kepentingan publik. Lalu yang kedua itu ada auditor atau Clifton Gunderson. Dia tuh kurang skeptisme dan independensi. Kalau misal di awal dia tuh lebih independensi, lebih skeptisme, pasti tidak akan lebih dari 20 tahun terjadinya ini. Pasti bisa apa ya di awal-awal tuh bisa terdeteksi gitu loh. Lalu ya itu tadi, mereka gagal mendeteksi kejanggalan. Itu juga sedikit aneh sih karena memang itu aja udah berjalan sekitaran lama ya. Tapi memang ini juga termasuk kepintaran dari pelaku tersebut karena memang dia memahami keuangan tentang keuangan, makanya dia bisa sepinter itu. Lalu ini ada bank di mana verifikasi rekening lemah dan tidak mendeteksi transaksi kecurangan tersebut. Itu. Next. Di sini mengapa fraud ini tuh dapat berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama? Yang pertama itu kontrol internal lemah. Kasus Rita ini itu menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal sehingga tidak ada mekanisme yang mampu mencegah dan mendeteksi kecurangan sejak awal. Lalu yang kedua itu terlalu percaya pada satu individu. Pemerintah terlalu bergantung pada satu pihak dalam pengelolaan keuangannya, sehingga seluruh proses dikendalikan oleh satu orang tanpa pengawasan yang memadai. Jadi kepercayaannya tuh terlalu ke satu orang aja gitu loh. Itu juga kadang kita percaya ke satu orang tuh juga nggak baik gitu loh. Lalu yang ketiga itu kurang pengawasan dan skeptisme auditor. Auditor itu tidak menetapkan skeptisme profesional secara optimal, sehingga berbagai kejanggalan yang ada tuh tidak berhasil terdeteksi gitu loh. Jadi dari awal itu memang gak ada kecurigaan dari mereka juga gitu loh. Lalu selanjutnya yang keempat itu pelaku paham celah sistemnya. Karena pelaku ini tadi tuh dia lebih memahami tentang sistem keuangan ya. Jadi memiliki apa ya pemahaman yang baik lah tentang sistem keuangan sehingga mampu memanfaatkan kelemahan yang ada untuk menjalankan dan menyembunyikan fraud dalam jangka panjang. Gitu. Makanya bisa sekitaran 2 dekade atau 20 tahun. Next. Nah, berdasarkan informasi dalam kasus tadi, itu bagaimana pendekatan reconstruction income atau indirect method dalam digunakan untuk mengidentifikasi adanya fraud. Yang pertama, itu bisa bandingkan penghasilan dengan kekayaannya. Dalam kasus Rita, itu dilakukan perbandingan antara penghasilan dengan total kekayaan untuk mengidentifikasi adanya ketidakwajaran. Lalu yang kedua itu menggunakan net worth dan expenditure method, di mana pendekatan yang digunakan adalah net worth method atau menghitung kenaikan kekayaan. Dan expenditure method itu membandingkan pengeluaran dengan pendapatan. Jadi menghitung kekayaan kenaikan kekayaan dia dalam bisa dibilang dalam setahun ya harusnya tuh dari awal udah dihitung dan dengan expenditure method tadi membandingkan pengeluaran dengan pendapatan dia gitu. Lalu yang ketiga itu jika kekayaan itu lebih dari penghasilan maka ini bisa dibilang indikasi fraud. Jelas banget ya itu. Apabila bisa dibilang apabila kekayaan tuh atau kekayaan atau pengeluaran tuh jauh melebihi penghasilan resmi, maka hal tersebut menjadi indikasi kuat terjadinya fraud. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada rekomendasi perbaikan sistem untuk mencegah fraud serupa di masa depan.
agar tidak terjadi seperti Rita tadi ya. Nah, sebagai upaya pencegahan, itu tuh diperlukan perbaikan sistem yang komprehensif. Pemerintah tuh harus memperkuat pengendalian internal dengan menerapkan pemisahan tugas untuk mencegah aset misappropriation. Auditor juga harus meningkatkan kualitas audit dengan menerapkan profesional skeptism sesuai dengan standar IASB dalam mendeteksi fraudulent financial reporting. Seperti yang sudah dijelaskan di buku IASB tahun 2016. Selain itu, organisasi juga perlu membangun budaya etika yang kuat untuk memastikan bahwa setiap individu itu menjalankan profesional etik and responsibility. Nah, dari sisi perbankan nih, itu harus apa ya, harus lebih ke meningkatkan prosedur due diligence sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan sistem keuangan yang berkaitan dengan corruption. Nah, penggunaan teknologi itu juga monitoring juga gitu loh dalam meningkatkan kemampuan detecting fraud in financial reporting secara lebih efektif. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya pada mata kuliah akuntansi forensik. Terima kasih.